Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aksaukiandana dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM E0212019090. Di sini saya akan menjelaskan yaitu 7 tradisi dan pengelompokan teori menurut Robert Craig. Yaitu tradisi yang pertama, tradisi semiotika. Di dalam tradisi semiotika terdapat dua teori yang menjelaskan, yaitu yang pertama teori dramatisme, kemudian yang kedua teori kelompok diam atau muted group. Yaitu saya menjelaskan yang pertama teori dramatisme. Asumsi teori dramatisme yaitu manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Kemudian yang kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Kemudian yang ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Kenapa saya memasukkan teori dramatisme ini masuk ke dalam tradisi semiotika? Karena teori ini menjelaskan bagaimana manusia melakukan proses persuasif terhadap khalayak dengan menggunakan simbol yang sebagai penekanan bahasa yang dimotivasi oleh sifat hewani manusia. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kelompok diam atau muted group. Asumsi teori muted group ini yaitu pertama, perempuan memandang dunia secara berbeda dengan laki-laki karena pengalaman dan aktivitas mereka yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang berakar pada pembagian kerja. Dan kemudian karena dominasi politik mereka, sistem persepsi laki-laki menjadi dominan, menghambat ekspresi bebas model alternatif perempuan di dunia. Kemudian yang ketiga, untuk berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah model mereka sendiri dalam hal sistem ekspresi laki-laki yang diterima. Nah, saya memasukkan teori kelompok diam atau muted group ini ke dalam tradisi semiotika karena teori ini termasuk teori yang banyak membahas mengenai ketimpangan hegemonik setting, yaitu membungkam ide-ide lain. Kemudian kita lanjut yang tradisi yang kedua yaitu tradisi fenomenologis. Di dalam tradisi fenomenologis ini memiliki dua teori, yaitu yang pertama teori interaksi simbolik atau symbolic interaction theory. Teori ini mengeksplorasi interaksi antara diri dan masyarakat di mana kita hidup. Asumsi teori ini yaitu individu membangun makna melalui proses komunikasi. Kemudian konsep diri merupakan motivasi untuk berperilaku. Kemudian ada hubungan yang unik antara individu dan masyarakat. Saya memasukkan teori interaksi simbolik ke dalam tradisi fenomenologis karena teori ini memberikan wawasan yang mencolok tentang perilaku komunikasi manusia di dalam berbagai konteks. Kemudian teori yang kedua yaitu manajemen makna teratur atau coordinating management of meaning, yaitu asumsi pertama menunjukkan sentralitas komunikasi. Ini berarti bahwa orang hidup dalam komunikasi. Adapun asumsi dalam teori ini yaitu manusia hidup di dalam komunikasi. Kemudian manusia bersama-sama menciptakan realitas sosial. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan antar pribadi. Saya memasukkan teori manajemen makna teratur ini ke dalam tradisi fenomenologis karena teori ini merupakan salah satu dari sedikit teori yang menempatkan komunikasi secara eksplisit sebagai landasan dalam pondasinya dan berfokus pada diri sendiri dan hubungannya dengan. Kemudian yang ketiga ada teori tradisi cybernetika, yaitu teori yang pertama structure theory atau teori struktural. Asumsi teori ini yaitu kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui tindakan dan perilaku. Kemudian kedua, aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk dan hasil dari interaksi. Kemudian yang ketiga, struktur kekuasaan hadir dalam organisasi dalam memandu proses pengambilan keputusan. Saya mengambil teori ini karena teori ini menjelaskan sistem secara kompleks. Teori struktur menganggap bahwa organisasi menciptakan struktur yang dapat diartikan sebagai sumber daya organisasi atau aturan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori informasi organisasi. Asumsi teori ini yaitu informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasan. Kemudian organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Saya mengambil teori ini masuk ke dalam tradisi cybernetika karena sama-sama berfokus pada sistem pemrosesan informasi, dan teori ini menganggap bahwa kegiatan utama organisasi adalah proses memahami informasi yang samar-samar dan ambigu. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori spiral atau teori Henning. Asumsi teori ini masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan isolasi. Ketakutan akan isolasi
menyebar. Kemudian yang kedua, ketakutan akan isolasi ini menyebabkan individu mencoba menilai iklim opini setiap saat. Saya memasukkan teori ini ke dalam cybernetika karena merupakan sistem yang melibatkan individu diam dalam pandangannya dibanding individu yang memegang suatu pendapat mayoritas. Sekarang kita masuk ke tradisi yang keempat, yaitu tradisi sosiopsiko. Adapun teori yang pertama yaitu cognitive dissonance theory atau teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana keyakinan dan perilaku untuk mengubah sikap. Kemudian adapun asumsi teori ini yaitu manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. Kemudian disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologi. Kemudian yang terakhir yaitu disonansi memotivasi upaya untuk mencapai keselarasan dan upaya menuju pengurangan disonansi. Kemudian saya mengambil teori ini masuk ke dalam tradisi sosiopsiko karena tradisi ini identik dengan kognitif, yaitu pikiran manusia dan berhubungan erat dengan kajian-kajian psikologis. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua yaitu expectation simulations theory atau teori pelanggaran harapan. Merupakan salah satu dari sedikit teori yang secara khusus berfokus pada apa yang diharapkan orang dalam percakapan dan reaksi mereka terhadap orang lain. Kemudian ada pun asumsi teori ini yaitu harapan mendorong interaksi manusia, kemudian harapan untuk perilaku manusia dipelajari, kemudian orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Teori ini saya masukkan ke dalam tradisi sosiopsiko karena teori ini menjelaskan bagaimana individu memegang harapan tentang perilaku nonverbal orang lain dan juga membahas sesuatu ekspektasi yang bisa diprediksi. Oke, kemudian kita masuk ke teori yang ketiga yaitu uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Asumsi teori ini menganggap bahwa orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal dan itu menghasilkan stres kognitif. Kemudian yang kedua, ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktibilitas. Kemudian komunikasi interpersonal merupakan perkembangan yang terjadi melalui tahapan dan merupakan sarana utama pengurangan ketidakpastian. Kemudian kuantitas dari sifat informasi yang dibagikan orang berubah seiring waktu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memprediksi perilaku orang dengan cara yang seperti hukum. Saya memasukkan teori ini ke dalam sosiopsiko karena teori ini menjelaskan asumsi tentang tujuan utama dari suatu pertemuan atau interaksi pada orang baru untuk meningkatkan prediktabilitas, kemudian berkembang menjadi komunikasi interpersonal dan ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir. Oke, kemudian kita lanjut ke teori yang keempat yaitu social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Asumsi teori ini ada dua, yaitu asumsi teori tentang sifat manusia, kemudian asumsi teori tentang sifat hubungan, yaitu yang di manusia mencari imbalan dan menghindari hukuman. Kemudian manusia adalah makhluk rasional. Kemudian standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi biaya dan imbalan bervariasi dari waktu ke waktu dari orang ke orang. Kemudian asumsi sifat hubungan, yaitu yang pertama hubungan saling bergantung. Kemudian kehidupan rasional adalah sebuah proses. Kemudian yang terakhir kita akan melihat masing-masing asumsi ini secara bergantian. Saya memasukkan teori pertukaran sosial ini ke dalam sosiopsiko karena teori ini memandang hubungan manusia dengan orang lain sesuai dengan apa yang diberikan, seperti contohnya ganjaran, pengorbanan, keuntungan dalam hubungan tersebut. Kemudian kita masuk ke teori yang kelima yaitu social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Asumsi teori ini menganggap bahwa hubungan berkembang dari intim menjadi intim. Kemudian perkembangan rasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Kemudian perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Kemudian yang terakhir, pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Saya memasukkan teori ini ke dalam tradisi sosiopsiko karena teori ini membahas pengembangan diri yang berkembang menjadi hubungan yang intim sehingga masuk ke dalam komunikasi interpersonal yang menjadi pembahasan utama dalam sosiopsiko. Oke, kita masuk ke tradisi yang kelima yaitu tradisi sosiokultur atau tradisi sosial kultural. Teori yang pertama yaitu relational dialectics theory atau teori dialektika relasional. Asumsi teori ini yaitu kehidupan
dicirikan oleh perubahan. Kemudian kontradiksi merupakan fakta mendasar dari kehidupan relasional. Kemudian komunikasi merupakan pusat pengorganisasian dan negosiasi kontradiksi rasional. Nah, saya memasukkan teori ini ke dalam tradisi sosiokultur karena teori ini mengarahkan orang yang mengamati interaksi di dalam suatu hubungan di antara anggota individunya maupun di luar suatu hubungan, karena anggotanya berinteraksi dengan sistem sosial dan budaya yang lebih besar di mana mereka tertanam. Pendekatan ini membantu kita fokus pada isu-isu kekuatan dan keragaman multikultural. Oke, kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu Communication Privacy Management Theory, yaitu teori manajemen privasi komunikasi. Asumsi teori ini yaitu manusia adalah pembuat pilihan, kemudian manusia merupakan pembuat aturan dan pengikut aturan, kemudian pilihan dan aturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain dan juga diri sendiri. Saya memasukkan teori ini ke dalam tradisi sosiokultur karena ini merupakan teori yang menjelaskan tentang manusia yang membuat sebuah aturan, dan sosiokultural itu berfokus pada interaksi sosial yang menghasilkan aturan-aturan. Oke, kemudian ada teori yang ketiga yaitu teori groupthink atau pemikiran kelompok. Asumsi teori ini yaitu kondisi dalam kelompok mendorong kekompakan yang tinggi. Kemudian pemecahan masalah kelompok terutama merupakan proses terpadu. Kemudian kelompok dan pengambilan keputusan kelompok sering kali rumit. Saya memasukkan teori ini ke dalam tradisi sosiokultur karena teori ini didedikasikan untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kelompok budaya kecil. Kemudian kita masuk ke teori yang keempat yaitu Organizational Culture Theory atau teori organisasi kultural. Asumsi teori ini yaitu anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama tentang realitas organisasi, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai organisasi. Kemudian penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting bagi budaya organisasi. Kemudian budaya bervariasi antara organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya ini beragam. Saya memasukkan teori ini karena teori ini dalam asumsinya menciptakan sebuah realitas sosial sebagaimana alam tradisi sosiokultural yang menciptakan realitas sosial melalui interaksi sosial. Kemudian ada teori cultivation theory atau teori kultivasi. Asumsi teori ini yaitu televisi pada dasarnya dan secara fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Kemudian televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan masyarakat kita. Kemudian pengaruh televisi terbatas. Nah, teori ini masuk ke dalam tradisi sosiopsiko karena terkait dengan proses penciptaan realitas sosial, dan teori ini memprediksi dan menjelaskan pembentukan persepsi, pemahaman dan keyakinan jangka panjang tentang dunia sebagai akibat dari pesan media. Kemudian kita berlanjut ke tradisi yang keenam yaitu tradisi kritis. Adapun teori dalam tradisi kritis ini yaitu yang pertama teori dramatisme. Asumsi teori ini manusia merupakan hewan yang menggunakan simbol. Kemudian bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Kemudian manusia merupakan pembuat pilihan. Nah, saya memasukkan teori ini ke dalam tradisi kritis karena teori ini menjelaskan bagaimana manusia melakukan persuasif terhadap khalayak dengan menggunakan simbol yang sebagai penekanan bahasa yang dimotivasi oleh sifat hewani manusia. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua yaitu cultivation theory atau teori kultivasi. Asumsi teori ini yaitu televisi pada dasarnya dan secara fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Kemudian televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan dengan masyarakat kita. Kemudian pengaruh televisi terbatas. Teori ini masuk ke dalam teori kritis karena terkait dengan proses penciptaan realitas sosial, dan teori ini memprediksi dan menjelaskan pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan jangka panjang tentang dunia sebagai akibat dari pesan media. Kemudian yang ketiga ada cultural studies atau teori studi budaya. Asumsi teori ini yaitu budaya meresapi dan menyerang semua segi perilaku manusia. Kemudian orang merupakan bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Saya memasukkan teori ini ke dalam tradisi kritis karena berhubungan dengan perilaku manusia yang mendominasi dan juga berhubungan dengan prinsip-prinsip kritis. Kemudian kita lanjut ke teori yang selanjutnya yaitu teori ekologi media. Asumsi teori ini menjelaskan tentang media menanamkan hampir setiap tindakan dan tindakan dalam masyarakat. Kemudian media memperbaiki persepsi kita dan mengatur pengalaman kita. Kemudian media meningkatkan dunia bersama-sama. Teori ini masuk ke dalam tradisi kritis karena membentuk atau menciptakan sesuatu. Dalam teori ini media secara general bertindak langsung untuk membentuk dan mengatur sebuah budaya.
Nah, kemudian ada teori selanjutnya yaitu muted group atau teori kelompok diam. Asumsi teori ini yaitu perempuan memandang dunia secara berbeda-beda dari laki-laki karena pengalaman dan aktivitas yang mereka lakukan. Misalnya antara perempuan dan laki-laki yang berakar pada pembagian kerja. Kemudian karena didominasi politik mereka, sistem persepsi laki-laki menjadi dominan menghambat ekspresi bebas model alternatif perempuan di dunia. Kemudian untuk berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah model mereka sendiri dalam hal sistem ekspresi laki-laki yang diterima. Saya memasukkan teori ini karena banyak membahas mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Teori ini mengkritisi kelompok dominan dan berpendapat bahwa ide-ide hegemoni setting menghubungkan ide-ide tersebut. Kita masuk ke tradisi yang terakhir yaitu tradisi retorika. Nah, dalam tradisi retorika terdapat teori yaitu teori retorika. Nah, asumsi teori retorika ini mengatakan bahwa pembicaraan publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Kemudian pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Kemudian saya masukkan teori retorika ini ke dalam tradisi retorika karena teori ini membahas mengenai bagaimana kita berbicara di depan halayak umum atau presentasi secara baik. Nah, adapun teori yang kedua yaitu dramatisme. Nah, asumsi teori ini yaitu manusia adalah hewan yang menggunakan simbol, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Manusia merupakan membuat pilihan. Nah, teori ini masuk ke dalam tradisi retorika juga karena ini menjelaskan bagaimana manusia melakukan proses persuasif terhadap halayak dengan menggunakan simbol sebagai penekanan bahasa yang dimotivasi oleh sifat hewani manusia. Kemudian ada teori paradigma narasi atau the narrative paradigm. Asumsi teori ini yaitu manusia secara alami adalah pendorong. Kemudian keputusan tentang nilai sebuah cerita didasarkan pada alasan-alasan yang baik. Kemudian alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Kemudian kita mengalami dunia yang penuh dengan cerita dan kita harus memilih antara mereka. Saya masukkan teori ini ke dalam tradisi retorika karena teori ini menitik beratkan kepada sisi demokratis yang identik dengan berbicara dengan persuasif di depan umum. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang 7 tradisi menurut Robert Craig dan teori-teori yang ada di dalam tradisi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.